Sore semua, salam profit, saya Syaful dari Platinum Forex ID. Tak sengaja kemarin melihat berita tentang Duwon ditangkap. Dia adalah sosok di balik Terra Luna yang menyebabkan harganya anjlok. Boleh dibilang kejahatan dalam bentuk permainan harga mata uang kripto ya. Jadi kalau di dunia forex biasanya kejahatan di brokernya atau di bandar. Kalau untuk kripto biasanya pembuat koinnya yang membuat kejahatannya, karena koin dibikin harga bisa dipermainkan, dan salah satunya terjadi di Duwon ini. Duwon diamankan di Bandar Udara Podgorica, ungkap Menteri Perdagangan Negeri Montenegro. Melansir Business Insider, dia diduga memberikan dokumen dengan identitas palsu. Ini paspornya ketahuan ya. Setelah nilai Luna anjlok di pasaran, Duwon harus menghadapi beberapa masalah sepanjang tahun, termasuk harus menghadapi gugatan hukum di beberapa negara, bukan hanya soal perusahaan namun juga terkait paspornya. Yang pertama, gugatan hukum di AS. Pada Juni dan Juli tahun 2022, perusahaan Amerika menggugatkan layangan pada Duwon mengatasnamakan investor Terra ya. Jadi karena menganggap bahwa USD atau mata uang USD yang disetarakan dengan dolar USD itu disebut sebagai skema Ponzi. Kemudian melanggar UU Pasar Modal Korea Selatan. Selain di AS, Duwon juga berhadapan dengan hukum di Korsel yang dia masuk melanggar pasal undang-undang pasar modal di Korea Selatan. Jadi memang kripto itu bisa punya celah ya. Salah satunya teman-teman tidak sadar juga kalau ada beberapa kripto yang bisa disebut Ponzi juga ya. Pembatalan paspor di Korsel. Paspor Duwon diminta dikembalikan sejak Oktober lalu oleh Kementerian Luar Negeri Korea Selatan. Jika tidak, masa aktif paspornya akan berakhir dan Duwon akan kesulitan melakukan perjalanan di negara tersebut. Nomor 5, gugatan Terra di Singapura. Di Singapura, 369 investor melakukan gugatan pada Duwon dengan anjloknya USD Terra. Mereka mengalami kerugian 57 juta US dollar. 57 juta itu setara dengan 855 miliar rupiah ya. Ini baru berasal dari Singapura. Kalau setahu saya kalau di seluruh dunia bisa tembus sekitar 600 triliun ya. Sebenarnya kejahatan aslinya Duwon itu seperti apa? Dia adalah perancang dari Terra USD atau nilai koin yang setara dengan US dollar. Duwon saat ini adalah orang yang paling dicari di Korsel. Hal ini terjadi karena pihak berwenang melakukan surat perintah penangkapan terhadapnya bulan September 2002 lalu karena melanggar undang-undang pasar modal setempat. Interpol juga mengeluarkan red notice untuk penangkapannya atas permintaan dari otoritas Korea Selatan. Seperti diketahui, Duwon seorang co-founder dan CEO dari perusahaan kripto yang runtuh, Terraform Lab, yang menerbitkan Terra USD, adalah pria Korea Selatan yang telah merancang sepasang mata uang digital yang gagal secara spektakuler di tahun lalu, sehingga memicu kehancuran pasar hingga akhirnya dia didakwa melakukan penipuan oleh Jaksa Federal di New York pada hari Kamis 2023 Maret kemarin. Duwon diketahui telah ditangkap setelah pihak berwenang Montenegro menangkapnya beberapa jam saat dia bersiap untuk naik penerbangannya. Duwon menghadapi 8 dakwaan termasuk wire fraud, penipuan komunitas, penipuan sekuritas, dan konspirasi untuk menipu dan terlibat dalam memanipulasi pasar. Keberadaan dirinya telah menjadi sumber spekulasi intern di dunia kripto sejak musim gugur lalu. Pihak wewenang di negara asalnya Korsel mengeluarkan surat perintah penangkapan untuknya dan 5 orang lainnya atas tuduhan penipuan. Selain mendapat kecaman karena perannya dalam keruntuhan Terra Luna, Duwon pun berubah dari tokoh industri terkemuka menjadi salah satu penjahat paling terkenal pada September tahun lalu.
Sebenarnya siapakah Duon itu? Duon sebelumnya menjalankan stablecoin algorithmic Terra USD dan token terkait Luna sejak bulan April 2018. Dia memasarkan USD sebagai stablecoin pemberi hasil yang memberikan pengambilan hingga 20%. Namun USD yang dipatok 1:1 dengan nilai dolar tiba-tiba menghilang keseimbangan pada Mei 2022 dan mendarat mendekati 0. Makanya tadi ada yang sebut bahwa Terra tersebut merupakan sebuah bentuk Ponzi ya, karena dia memberikan keuntungan 20% setiap tahunnya jika teman-teman membeli nilai USD. Ternyata alih-alih itu bisa jadi sebuah bentuk Ponzi yang pemberian untung diberikan dari pembeli yang terakhir. Kegagalan tersebut menyebabkan kepanikan di seluruh dunia cryptocurrency global yang pada akhirnya mengakibatkan gelombang kebangkrutan di antara perusahaan aset digital yang terkena proyek tersebut. Para ahli perkirakan bahwa kerugian akibat kegagalan tersebut mencapai 40 miliar. 40 miliar tuh kalau dirupiahkan ini setara dengan 600 triliun rupiah. Menyusul keruntuhan tersebut, pengadilan Korsel mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Duon karena diduga melanggar undang-undang pasar modal Korsel. Jadi kalau teman-teman baru bermain di kripto, bahwa memang secara naluriah koin-koin di kripto bisa jadi adalah koin yang banyak manipulatif. Jadi perusahaan yang terkenal seperti Terra Lab aja itu nilai koinnya aja bisa hancur dan tanpa harga ya. Jadi boleh disebut itu bentuk Ponzi versi sekarang. Jadi kalau teman-teman ada penawaran pembelian kripto atau pembelian koin atau pembelian jenis-jenis mata uang dalam bentuk koin, kripto, token dan sejenisnya, teman-teman harap berhati-hati. Bahkan koin-koin atau token-token yang dirilis di Indonesia kebanyakan juga harganya pada berantakan semua. Awal-awal banyak viral koin-koin artis atau token-token artis seperti tokennya Asik punya Anang, dan terakhir Lego koin yang ternyata ada dibalik dari ATG robot Ponzi. Itu juga bentuk manipulatif nilai mata uang. Ya tetap bagi saya forex jauh lebih aman meskipun berisiko tinggi daripada teman-teman membeli koin yang lebih susah dilacak lagi tentang keabsahan nilainya. Apakah nilai tersebut nilai dumping atau benar-benar nilai yang sewajarnya. Sekian, terima kasih, salam profit.